Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Web Programming 3, ingin menjelaskan tentang website yang kami buat. Pertama-tama, kita masukkan link untuk menuju ke website, yaitu localhost, strip, and jual beli. Setelah menginput link, akan menuju ke halaman utama website. Beginilah tampilan utama dari website kami. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja yang ada pada halaman utama website kami. Pada menu top bar terdapat menu home, kategori, dan tentang kami. Kemudian di kanannya terdapat troli belanja dan juga log masuk untuk melakukan login. Tapi sebelum login, saya akan menjelaskan untuk tampilan home terdapat beberapa lukisan terbaik, yaitu yang terpopuler hari ini. Dapat dilihat. Kemudian sebelum melakukan login dan transaksi pada website kami, pengunjung atau pembeli atau pengguna diharapkan untuk membaca syarat dan ketentuan pada layanan pelanggan. Inilah penampakan dari syarat dan ketentuan pada website kami. Kemudian, jika ada pertanyaan atau kesulitan tentang penggunaan website kami, dapat menggunakan layanan pelanggan, yaitu bantuan dan hubungi kami. Pengunjung atau pengguna atau pembeli dapat menghubungi kami apabila ada pertanyaan atau kesulitan atau hal lainnya. Dapat email call center kami dan dapat menghubungi nomor telepon kami. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kami, yaitu profil. Jika diklik akan menghubungkan ke tentang kami, menu tentang kami atau about. Dan menu tentang kami ini berisi tentang tujuan dan siapa saja yang membuat website ini. Setelah itu, saya akan kembali, yaitu menuju menu kategori. Pada menu kategori ini, terdapat lukisan dengan banyak kategorinya dan dengan format tampilan. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara login dan cara membeli barang pada website kami. Pertama-tama, sebelum login, pengguna atau user diharapkan untuk membuat akun terlebih dahulu, yaitu ke menu daftar akun dan mengisi nama yang tertera. Kemudian email,
dan passwordnya. Sebelum dapat dikonfirmasi, pengunjung atau pengguna atau pembeli diharapkan yang usianya di atas 18 tahun sesuai dengan ketentuan pada website kami. Selanjutnya dapat login. Setelah itu kita login dengan email yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu klik masuk. Dari menu login akan dihubungkan ke menu utama dari website. Bedanya dengan pengunjung yang belum melakukan login, yaitu pada kanan atas terdapat nama atau dari akun pengguna. Oke, saya akan menunjukkan cara membeli barang pada website kami. Pertama-tama ke menu kategori, kemudian kita pilih lukisan yang ingin dibeli. Contohnya saya akan membeli Symphony of Bird. Saya tambahkan ke troli. Tiga. Mohon maaf, tadi kami ada kesalahan dan sudah kami perbaiki. Kita lanjutkan untuk menambahkan barang yang ingin dibeli ke troli. Itu klik tambahkan ke troli. Kemudian barang akan terinput dengan otomatis ke dalam troli belanja. Berikut daftar belanja. Kemudian jika pengguna atau pembeli ingin menghapus atau tidak jadi ingin membeli barang tersebut, dapat menghapusnya langsung secara otomatis, barang terhapus. Oke, saya akan mencontohkan pembelian barang hingga ke invoice. Barang sudah terinput pada troli belanja. Kemudian pilih konfirmasi pesanan. Dan akan dihubungkan ke menu checkout belanja. Ini pesanannya dan perhitungannya. Sebelum men-checkout dan menerima invoice, pelanggan atau pembeli diharapkan untuk mengisi form pesanan agar kurir dapat mengetahui alamat pengiriman. Seperti nama awal, nama terakhir, alamat email, kemudian nomor handphone, kemudian negara,
kemudian alamat lengkap, kemudian tambahkan catatan jika ada catatan agar kurir mengetahui catatannya. Setelah itu, melakukan pembayaran. Saya memilih mobile banking. Untuk banknya, Bank Mandiri. Kemudian, klik proses pembayaran. Jika sudah berubah warna, maka pembayaran sudah terinput. Setelah itu, kita klik pesan sekarang untuk mengorder pesanan kita. Ya, beginilah tampilan dari invoice pembelian dari pemesanan barang yang sebelumnya dilakukan pada website. Invoice dapat disimpan sebagai PDF, dapat di-print menggunakan printer, Berikut saya akan menjelaskan untuk bagian admin. Di sini admin harus memasuki email dan menginput password terlebih dahulu. Di sini ada halaman admin. Di paling kanan atas ada admin dashboard. Tampilannya seperti statistik pengunjung website. Kemudian di sebelah kiri ada pop-up untuk pesanan terbaru yang baru saja masuk. Di sebelah kanan ada pop-up kalender. Yang kedua ada menu shopping orders. Nah, ini pesanan yang tadi pengunjung sudah pesan barusan. Data pesanan ada tanggal 13 Juni 2022, ada jamnya juga, ada nama lengkap, email, nomor telepon, tipe lukisan yang diorder, alamat lengkap, kemudian catatan yang tadi sudah pengunjung tambahkan, dan detail transaksi yang sudah sukses. Kemudian ada official website. Di sini admin juga dapat melihat halaman menu website utama seperti layaknya pengunjung. Ada kategori produk juga yang bisa dilihat. Ada halaman tentang kami. Kemudian ada manage users. Ini adalah pengguna-pengguna yang sudah
daftar registrasi website kami. Ada admin, ada Andika Arifki Arifin beserta emailnya, dan ada pengunjung yang atas nama saya sendiri. Kemudian ada manage products. Ini adalah barang yang website kami jual. Lengkap dengan harga dan deskripsi barang masing-masing. Bisa menambahkan barang baru juga, tinggal menambahkan nama produk, harga, dan deskripsinya. Kemudian ada menu logout. Nah, saya akan menjelaskan database-nya, website yang kami gunakan. Di sini dengan database jual beli karya, ada tabel cart dengan struktur seperti berikut. Ya, terdeskripsi dengan jelas ya, ada nama, jenis, penyortiran, ada varchar, ya seperti begitu. Kemudian ada tabel order dengan struktur seperti berikut. Kemudian ada tabel populer. Ada tabel produk. Ada tabel role. Dan yang terakhir ada tabel user. Berikut teman saya yang menjelaskan codingannya. Kemudian saya akan menjelaskan codingan dari website kami. Pertama, pada menu config, base URL-nya http://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 
karya. Untuk indeks page-nya kita kosongin. Kita lanjut untuk database-nya. Jual beli karya. Hostname-nya jangan lupa untuk diubah menjadi localhost. Lalu untuk roots-nya, default controller-nya yaitu home. Sehingga pengunjung yang baru pertama kali mengunjungi website kami akan langsung ditampilkan ke controllers admin. Yang terdapat beberapa fungsi seperti tambah produk, hapus produk, dan untuk fungsi yang menampilkan menu-menu yang ada pada halaman admin. Kemudian ada controllers cart, yaitu troli belanja. Kemudian ada controllers kategori, controllers checkout,
Dari controllers ini akan menghubungkan menu checkout dan menu invoice. Kemudian ada controllers home untuk homepage yang pertama kali pengunjung dapat melihat website kami. Kemudian ada controllers login. Kemudian ada controllers member. Kemudian ada controllers menu. Controllers menu ini digunakan untuk pengguna yang sudah terdaftar sehingga sistem kami dapat menggunakan controllers ini untuk beberapa perintah atau metode yang digunakan untuk tampilan pada user yang sudah terdaftar. Kemudian ada controller service. Controllers ini untuk menampilkan layanan pelanggan yang sebelumnya kita lihat. Kemudian ada helper, jual beli karya helper, untuk mengecek login dari pengguna atau user. Kemudian ada models, yaitu models card, models order, models produk, models user, dan views untuk tampilan dari masing-masing menu yang ada pada website. Inilah codingannya. Untuk views dashboard admin sudah kita lihat. Kemudian ada views dashboard member. Lalu views dashboard orders. Views dashboard product. Lalu kita lihat untuk views form login, untuk halaman login. Lalu untuk views menu bagi pengguna yang sudah terdaftar.
Pada views menu sama dengan views yang umumnya digunakan oleh tampilan pengunjung yang baru mengunjungi website kami. Hanya bedanya pada top bar dan juga troli. Atau cart. Pengunjung yang pertama kali mengunjungi website kami tidak diperbolehkan masuk ke dalam menu troli atau cart. Kemudian ada views untuk service, yaitu komplain atau layanan pengaduan. Untuk view service help atau pusat bantuan. Dan ada views untuk template-template seperti footer admin, header admin, menu footer, menu footer user, menu header, menu top bar, menu top bar user, top bar admin, dan top bar checkout. Kemudian ada views untuk invoice. Lalu views untuk ketentuan pengguna atau syarat dan ketentuan. Setelah itu saya akan menjelaskan aset yang digunakan pada website untuk menampilkan CSS, icons, image, dan JavaScript yang digunakan pada website. Pada CSS admin itu ada Bootstrap, Responsive Min CSS, Bootstrap Min CSS, Color Picker, Date Picker, Full Calendar, jQuery Greeter CSS, Maruti Media CSS, Maruti Style CSS, Select to CSS, Uniform CSS. Untuk CSS custom CSS, style blue CSS, style blue min CSS, style blue min CSS map, style default CSS, style default min CSS, dan lain-lain.
Lalu ada CSS untuk invoice. Kemudian ada icons untuk admin. Kemudian juga ada icons untuk invoice. Ada icons untuk login. Icons untuk menu. Icons untuk payment. Setelah itu ada image, yaitu gambar dari lukisan yang